Selamat pagi Sir, saya Stephenson Ikatan akan mempresentasikan tentang mitos dan kemampuan. Yang pertama, berikut adalah beberapa mitos yang salah atau berpola pikir yang keliru, yaitu menjadikan wirausaha yang sukses itu adalah bakat, menjadikan wirausaha itu faktor keturunan, menjadikan wirausaha membutuhkan modal uang yang banyak, menjadikan wirausaha itu harus mempunyai peluang emas dulu, menjadi wirausaha itu harus nekat. Soft skill atau kemampuan mengelola diri merupakan pengetahuan dan keterampilan yang bukan bersifat menggunakan otot, tetapi lebih menitik beratkan pada otak, hati, dan watak untuk menunjang pekerjaan, sehingga keempat aspek tersebut yaitu otot, otak, hati, dan watak menyatu menjadi sebuah sinergi yang utuh. Salah satu soft skill yang dibutuhkan adalah corporate entrepreneurship atau kewirausahaan perusahaan, atau intrapreneurship kewirausahaan organisasi. Contoh soft skill antara lain kemampuan berkomunikasi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional, percaya diri, pengelolaan emosi, dan bersikap positif. 3. Kedisiplinan. 4. Keterampilan prestasi di depan banyak orang. Dan 5. Pantang menyerah. Entrepreneurship adalah kewirausahaan yang dibangun dalam diri karyawan suatu perusahaan untuk menghasilkan, mengembangkan produk, melakukan dan menemukan strategi baru dengan kreativitasnya yang sesuai dengan keinginan pasar, sehingga akan memberikan kontribusi bagi tim, kelompok, departemen, dan perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak berminat untuk berwirausaha, yaitu sebagai berikut. Tidak tahu bagaimana caranya, tidak mempunyai pengalaman, tidak punya modal atau uang, tidak punya keberanian, tidak ada yang menuntun, takut untuk keluar zona nyaman atau comfort zone. Faktor penghalangnya adalah yang pertama, rasa takut yang berlebihan, di mana rasa takut Anda telah menghilangkan kemampuan Anda yang hebat. Yang kedua, tidak ada rasa percaya diri dan keyakinan diri bahwa kelak Anda bisa sukses. Yang ketiga, bingung. Yang keempat, malas. Yang kelima, mencari alasan yang tidak tepat untuk menghindari profesi wirausaha. Yang keenam, suka menunggu dan menunda. Tingkat kemampuan wirausaha. Yang pertama, tingkat kemampuan menghadapi rasa takut sedikit sekali. Ciri-cirinya senang mempertahankan rasa nyamannya atau comfort zone. Yang kedua, selalu melihat kesulitan di mata, bukan kemampuannya. Yang ketiga, merupakan orang yang pesimis, bukan optimis. Yang keempat, melihat dengan rasa takut akan resiko atau risk phobia. Yang kelima, pemalas dan enggan bekerja keras. Yang keenam, banyak alasan untuk menghindari kerja keras. Yang ketujuh, berusaha menutupi rasa takut. Yang kedelapan, senang menganggur, tidak ada kerjaan yang berat. Yang kesembilan, senang bekerja dengan hasil instan. Yang kesepuluh, tidak mau menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk meraih hasil lebih baik. Yang kedua, tingkatan kemampuan yang dalam menghadapi rasa takut sedang. Ciri-cirinya senang bekerja tetapi yang aman dan nyaman. Yang kedua, mengedepankan keuntungan daripada kerugian. Yang ketiga, tidak berpandangan jauh dan melihat masa lalu atau past oriented.
sebagai acuan untuk berpikir saat ini. Yang keempat, berpikir selalu realitas atau kenyataan. Yang kelima, berpikir lebih aman bekerja daripada berwirausaha. Yang keenam, mencari kerja pegawai yang ada tunjangan pensiunnya, walaupun di masa mendatang nilainya sudah tidak berarti lagi untuk kehidupannya. Yang ketujuh, berpikir cukup atau menerima apa adanya, tetapi tidak punya kemampuan berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, tingkatan kemampuan dalam menghadapi rasa takut tinggi. Yang pertama, berani mengambil keputusan untuk berwirausaha bila ia mampu melakukannya karena berdasar keahlian, pengalaman, dan pengetahuan atau latar belakang pendidikan. Yang kedua, bekerja secara individu dalam mengelola usahanya dan mengambil keputusan. Yang ketiga, bisnis dan usahanya tidak atau belum dikelola dalam organisasi yang baik. Yang keempat, usahanya sangat dipengaruhi oleh waktu sendiri. Yang kelima, punya pandangan jauh ke depan. Yang keenam, bosan bekerja terus-menerus. Yang ketujuh, ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri. Yang kedelapan, berpikir realitas. Nomor 4, tingkat kemampuan menghadapi rasa takut kompleks. Ciri-cirinya, yang pertama, mengambil keputusan dari berbagai sisi risiko, informasi, dan kondisi untuk suatu nilai atau value yang lebih optimal dan tepat. Yang kedua, ada unsur visioner atau wawasan ke depan yang sering terlihat dari keputusan yang ia ambil sehingga cenderung berkesan itu keputusan nekat atau sebenarnya tidak. Yang ketiga, punya mimpi dan orientasi bisnis berskala besar atau skala industri, well oriented. Yang keempat, naluri atau instinct. Bisnisnya kuat dan didukung oleh kekuatan intuisi yang diambil berdasarkan pengalaman yang ia miliki, informasi, kejadian sebelumnya, pengetahuan yang ia punyai, visualisasi dan imajinasinya yang begitu kuat. Yang kelima, kesempurnaan adalah target utama. Yang keenam, tidak suka menyerah dan berpuas diri. Yang ketujuh, punya keyakinan kuat terhadap apa yang ia pikirkan. Yang kedelapan, seorang pemimpin atau leader yang kuat dan merupakan pemimpin yang cenderung menggunakan perencanaan yang kuat atau well planned. Yang ke-9, kreativitas dan inovasi tinggi. Yang ke-10, keteguhan hati yang kuat. Yang ke-11, seorang pemimpin yang disegani. Yang ke-12, seorang analisator atau kuat dalam analisa dan strategi yang baik. 5. Tingkatan kemampuan yang menghadapi rasa takut sangat tinggi. Tingkatan ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Tingkatan risk taker, pengambil risiko yang lebih realistis dan analitis, dan yang kedua, tingkat risk taker, pengambil risiko dan bersifat intuitif dan menggunakan perasaan atau feeling semata. Sampai di sini dulu yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan